Halo semua. Selamat datang di Taneta Channel. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Kota Samarinda ini cukup unik di mana kiri kanannya dibelah Sungai Mahakam yang memiliki lebar hingga 100 meter. Sungai ini ternyata melintasi hampir sebagian kota atau kabupaten di Kalimantan Timur. Sedangkan Samarinda sendiri wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda sendiri memiliki luas 718 km persegi dan dihuni oleh penduduk sekitar 928.644 jiwa. Dari jumlah tersebut suku Jawa mendominasi sekitar 40%, Bugis 23%, Banjar 19%, Kutai 10%, Dayak 2% dan yang lainnya 6%. Kota tepian itulah yang kerap disebutkan orang tentang kota Samarinda. Namun tahukah Anda sejarah dan asal-usul nama Samarinda? Dilansir dari laman resmi pemerintahan kota Samarinda, sebelum dikenal dengan nama tersebut daerah ini termasuk dalam kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada 1300 Masehi. Kerajaan ini ada di era kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 sampai 15 Masehi. Berdasarkan prasasti Yupa, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Penduduk yang mendiami Kalimantan bagian timur ini pada mulanya adalah suku Kutai kuno yang disebut Melanti termasuk ras Melayu muda, Deutro Melayu, sebagai hasil percampuran ras Mongoloid, Melayu, dan Wedoid yang migrasi dari Semenanjung Kera pada abad kedua sebelum Masehi. Pada abad ke-13 Masehi, sebelum dikenal sebagai nama Samarinda, sudah ada perkampungan penduduk di 6 lokasi, yakni Pulau Atas, Karangasem, Karamumus, Loa Bakung, Sambutan, dan Mangkupalas. 6 kampung di atas tercantum dalam manuskrip surat Salasila Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Hatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 Hijriah atau 24 Februari 1849 Masehi. Kota Samarinda memiliki peninggalan situs sejarah yang juga bisa menjadi destinasi wisata religi bagi umat muslim, yakni Masjid Syiratul Mustaqin. Masjid ini diketahui masjid tertua yang telah berusia lebih kurang 130 tahun. Masjid ini didirikan pada tahun 1881 oleh Pangeran Bendahara, atau yang dikenal dengan nama Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf. Di dalam masjid ini menyimpan kitab Al-Quran yang berusia 400 tahun lebih. Masyarakat Samarinda dulunya melaksanakan upacara ada warisan leluhur, seperti upacara adat Beluluh. Tradisi ini adalah mantra yang mewakili harapan orang tua yang bertujuan untuk keselamatan dan kebijaksanaan sebagai manusia. Setelah melaksanakan tradisi ini, maka dianggap kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan ke bumi. Selain itu, juga pelaksanaan upacara dahau sebagai tradisi ketika memberikan nama anak. Upacara dahau ini dibuat secara besar-besaran dan membutuhkan waktu yang lama dalam prosesi pelaksanaannya, yaitu berlangsung selama 1 bulan penuh. Salah satu yang menjadi ikonik kota Samarinda adalah Jembatan Mahakam atau Jembatan Mahkota Pertama. Jembatan ini dibangun di atas alur Sungai Mahakam yang menghubungkan kawasan Samarinda Kota dengan wilayah Kecamatan Samarinda seberang. Jembatan tersebut sangat vital bagi pengguna kendaraan sebagai jalur keluar masuk kendaraan dari dan menuju luar kota Samarinda. Akses menuju jembatan ini sangat mudah, pengunjung dapat mencapainya melalui jalan raya utama. Lokasinya juga berdekatan dengan Mall Samarinda dan Mahakam Square, menjadikannya destinasi yang populer di tengah kota. Keindahan Jembatan Mahakam memang memikat hati setiap orang yang melintasinya. Sebagai penghubung utama di Samarinda, jembatan ini tidak hanya memancarkan keindahan arsitektur, tetapi juga memegang peranan penting dalam ekonomi kota. Bagi Anda pecinta alam, air terjun Tanah Merah, yang terletak di Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menakjubkan. Dikelilingi oleh pepohonan hijau yang lebat dan aliran air yang bening, air terjun Tanah Merah menjadi tempat yang sempurna untuk berfoto dan bersantai, menikmati keindahan alam yang damai dan menyegarkan. Air terjun Tanah Merah memiliki ketinggian sekitar 15 meter, dengan air yang mengalir dari bebatuan. Suara gemericik air yang menenangkan saat jatuh ke kolam alami di bawahnya menjadikan tempat ini ideal untuk melepaskan penat dari kehidupan sehari-hari.
Warna air yang biru bersih bersatu dengan warna merah kecoklatan dari bebatuan menciptakan pemandangan yang berbeda dan indah, menarik para fotografer dan pengunjung yang ingin mengabadikan momen indah. Dengan panorama alam yang menawan, air terjun Tanah Merah menjadi spot foto favorit bagi pengunjung. Atau Anda bisa berkunjung di Samarinda Utara, di dalam belantara hutan tropis yang lebat, tersembunyi sebuah rahasia alam yang memikat hati, air terjun Pinang Seribu. Mengalir dengan gemerlapnya, airnya menari-nari di atas batu-batu, menyaksikan diam-diam keagungan alam yang tak terbendung. Dikelilingi oleh keheningan yang hanya dipecah oleh riak air dan nyanyian burung hutan, tempat ini seperti sebuah surga tersembunyi di Kalimantan Timur yang mempesona. Berkunjung ke air terjun Pinang Seribu adalah seperti memasuki dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Langkah pertama diambil di bawah kanopi rimbun pohon-pohon tua yang menyembunyikan langit biru di atasnya. Rasa dinginnya udara hutan menusuk hingga ke tulang, namun juga menyegarkan jiwa yang lelah dari hiruk-pikuk kota. Ketika kita mendekati air terjun, gemuruhnya yang semakin kuat mengisi telinga dengan melodi alam yang memukau. Air jernih yang turun dari ketinggian itu menari seperti ribuan mutiara yang dipancarkan matahari. Setiap percikan air menjadi bagian dari lukisan alam yang sempurna, menciptakan keindahan yang menggugah hati. Tidak hanya sekadar tempat wisata, air terjun Pinang Seribu adalah saksi bisu dari kebesaran alam yang masih utuh. Kalau tempat yang satu ini, Mimin rasa, sudah tidak asing lagi. Ya, Desa Budaya Pampang Samarinda. Dengan mengunjungi desa ini, kamu akan memasuki dunia yang syarat makna, di mana upacara adat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Wisata di Samarinda ini juga memberikan kesempatan untuk menyaksikan berbagai upacara adat, dipenuhi dengan tarian dan musik tradisional yang akan memberimu wawasan mendalam tentang warisan budaya yang berharga. Selain itu, kamu juga bisa berbelanja berbagai kerajinan tangan di tempat ini. Tenunan tangan yang cantik dan seni ukir kayu yang unik adalah beberapa contoh dari keindahan kerajinan yang bisa kamu temukan di sini. Selain Masjid Sirotal Mustaqim, di Samarinda juga memiliki Masjid Islamic Center, yang merupakan menjadi masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari gaya Turki, Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia. Masjid Islamic Center memiliki 7 menara, dengan menara utama setinggi 99 meter, seperti jumlah Asmaul Husna. Sementara itu, bangunan utama masjid memiliki 33 anak tangga yang dimaknai sebagai jumlah tasbih. Salah satu di antara destinasi wisata ikonik di Samarinda adalah makam Daeng Mangkona. Sosok pria berdarah Bugis Wajo, yang merupakan perintis permukiman di Samarinda, khususnya di wilayah tepian Mahakam, Samarinda seberang. Sehingga keberadaannya sangat penting dalam berdirinya kota Samarinda. Ia adalah satu di antara sosok penting yang mendirikan ibu kota Kaltim di masa silam. Makam Daeng Mangkona terbuat dari kayu ulin berwarna kan kuning. Terdiri dari 2 bagian yakni Jitrat dan Nisan. Lokasinya tak jauh dari Masjid Tua. Sayang keberadaannya tidak lebih populer dari Masjid Tua, karena masih menjadi wisata sejarah minat khusus. Pengelolanya pun tidak membuka tempat ini secara reguler. Hanya pada hari-hari khusus, dan saat ada permintaan kunjungan saja. Samarinda memiliki banyak tempat yang unik yang menunggu dijelajahi seperti Pulau Kumala, Lembah Hijau Samarinda, Kampung Tenun Samarinda dan juga Telaga Permai Batu Besaung. Sekarang mari kita melirik sedikit wanita di Samarinda. Meskipun kota ini kebanyakan dihuni oleh para pendatang, namun jangan lupa, salah satu suku yang mendiami kota Samarinda adalah suku Dayak, yang merupakan suku asli di bumi Kalimantan. Dan tentu saja kita sudah tahu kalau suku bangsa yang satu ini terkenal dengan wanita cantik mempesona bagai bulan purnama yang menerangi cakrawala di malam hari yang cerah. Mereka memiliki kulit yang putih bersih, bermata kecil, serta wajah unik seperti perempuan Tionghoa. Selain itu memiliki rambut yang hitam pekat. Wanita-wanita muda suku Dayak memiliki eksotisme kecantikan tersendiri yang akan menghipnotis setiap mata lelaki atau kaum Adam yang memandang mereka. Tak heran, suku Dayak kerap disebut sebagai sarangnya wanita cantik. Bukan hanya itu, para wanita Dayak juga dikenal pemberani dengan melakukan berbagai kegiatan di hutan.
Gadis Dayak secara umumnya berkelas dan elegan. Gadis Dayak tidak bisa langsung menerima cinta. Stigma ini sangat melekat kepada gadis Dayak karena mereka memberi kesan sangat cuek. Padahal, nyatanya tidak. Mereka memiliki wawasan luas dan mau belajar apapun. Untuk itu wajar saja jika gadis Dayak melakukan beragam aktivitasnya. Tidak cuma perasaan, akal sehat juga dikedepankan. Sifat mereka ramah, bertutur lemah lembut, beraturan. Gadis Dayak sangat cocok dijadikan sebagai pasangan hidup. Gadis Dayak menjadi idaman dan primadona, tapi gak mudah merebut untuk mendapatkan cintanya. Konon perempuan Dayak punya hati yang begitu setia. Sekali ia jatuh cinta, hatinya selalu tetap berpendirian untuk mencintai orang tersebut. Ada yang menganggap ketika seorang kepincut dengan wanita Dayak, orang itu tidak tahu jalan pulang. Ini bukan karena Anda dipelet atau ada kekuatan gaib, akan tetapi, karena orang yang jatuh hati itu, terlalu cinta dengan orang Dayak sampai-sampai ogah pulang atau lupa jalan pulang. Apa pendapat Anda tentang Samarinda? Jika Anda punya cerita lain tentang Samarinda, silahkan bagikan kisah Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share, jika video ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat, ambil baiknya dan buang buruknya. Kalau ada kesalahan informasi, tolong benarkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu.